Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada sore hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, pada kali ini Kap ingin berbagi tips atau sedikit pengetahuan tentang pola pemupukan yang benar, yang optimal, yang baik. Sahabat semuanya, negeri kita terkenal dahulu adalah negeri yang agraris, yaitu negeri yang terkenal dengan bercocok tanam, bertani, agrobisnis, pertanian sawah, ya padi dan sebagainya, palawija. Itulah negeri kita dengan terkenal dengan kesuburan tanahnya. Mengapa hal ini dibahas, bahwa ketahanan pangan itu sangat perlu ke depannya, sangat penting. Ketahanan pangan adalah sesuatu yang mendasar, paling mendasar. Tentunya ketahanan pangan ini harus diimbangi dengan agrobisnis atau pertanian cocok tani yang semakin baik, semakin maju. Seperti banyak kita ketahui bahwa petani tradisional umumnya melakukan cocok tanam itu secara tradisional, secara monoton, setiap hasil panen menanam lagi seperti itu. Dan umumnya petani itu memahami pola pemupukan itu hanya secara sederhana saja. Taunya pupuk itu urea itu pupuk itu. Padahal di dalam tanaman bercocok tani itu ada unsur-unsur yang diperlukan. Di sini kita akan mencoba menjelaskan bahwa tanaman membutuhkan unsur hara, tumbuhan membutuhkan unsur hara, di mana unsur hara ini adalah salah satu nutrisi atau unsur kimia yang dibutuhkan untuk tumbuhan untuk perkembangan, untuk menghasilkan buah yang baik, makanannya lagi. Jadi unsur hara itu artinya adalah unsur hara adalah nutrisi atau unsur kimia yang dibutuhkan untuk tanaman atau tumbuhan sebagai makanannya untuk perkembangan pertumbuhan dan pembuahan. Lagi unsur hara adalah nutrisi atau unsur kimia yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman. Unsur hara ini terbagi dua, ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Unsur hara makro ini kebutuhan yang utama. Unsur hara mikro itu kebutuhan yang pelengkap. Biasanya unsur hara mikro itu sudah ada di dalam tanah ya. Tapi kalau unsur hara kurang, yang terkandung di dalam tanah itu kurang, sehingga diperlukan pupuk. Nah, pupuk inilah yang mensupport kebutuhan unsur hara makro bagi tanaman. Nah, tanaman membutuhkan unsur hara makro yang utama. Nah, ini yang sangat diperlukan unsur hara makro. Itu ada N, P, K, M, G, O, C, A, O. N itu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium, MgO itu magnesium, CaO itu adalah kalsium. Nah, unsur nitrogen N tadi adanya di pupuk urea. Unsur fosfor itu adanya di pupuk sp36. Unsur K, kalium itu adanya di KCl. Nah, NPK ini biasanya yang beredar di pasaran itu adalah pupuk kimia buatan. Sedangkan MgO, CaO, magnesium, dan kalsium adanya di pupuk alami, yaitu pupuk dolomit atau kapur pertanian.
yang bahannya dari batu-batuan kapur yang dihaluskan sampai kehalusan mes 100. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita jelaskan ke petani. Petani tidak sangat-sangat kurang pengetahuan tentang MgO-CaO. Taunya itu yang dominan tuh urea, nitrogen. Petani juga kurang memahami tentang fosfor, sp36. Petani juga kurang memahami tentang kalium di KCl. Apalagi tentang MgO-CaO, magnesium, kalsium. Padahal keempat unsur ini, kelima unsur hara makro ini sangat dibutuhkan. NPK, MgO, CaO ini tidak boleh salah satunya tidak dipakai untuk pemupukan. Untuk mendapatkan hasil produksi pertanian yang maksimal, tentunya unsur hara makro yang NPK, MgO, CaO tadi harus dipergunakan. Jangan hanya dominan hanya urea saja unsur nitrogen. Nah, selama ini petani hanya mempergunakan pupuk-pupuk buatan ya, terutama pupuk urea, nitrogen, sehingga tanah akan menjadi jenuh, tingkat keasaman semakin tinggi, tanah semakin padat, tidak gembur lagi, sehingga kurang maksimal hasil produksi, hasil pertanian. Ya, untuk mengoptimalkan hasil pertanian, seperti tadi unsur hara makronya harus dipergunakan semuanya, terutama MgO, CaO, magnesium, kalsium, pupuk dolomit tadi di samping sebagai unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, juga sebagai katalisator, pengurai pupuk yang lainnya, mengoptimalkan penggunaan pupuk nitrogen, pupuk urea, pupuk fosfor, sp36, pupuk kalium, KCl. Jadi untuk optimal dipergunakan dolomit tadi, MgO, CaO sebagai katalisator pengurai, sehingga penggunaan pupuk urea, pupuk sp36 dan KCl-nya, NPK tadi bisa dikurangi. Yang tadinya menggunakan misalkan 100 kilo bisa hanya menggunakan 60 kilo, berkurang 40%, karena sudah optimal penggunaannya, terurai. Kalau tidak diurai, umumnya pupuk itu menguap, tidak diserap semua oleh akar, oleh tanaman, menguap. Tapi kalau dengan menggunakan pupuk dolomit, optimal sebagai pengurai. Nah, pupuk dolomit tadi, MgO, CaO tadi, magnesium, kalsium, di samping sebagai katalisator, juga sebagai unsur hara, juga dipergunakan untuk menetralisir pH tanah. Karena tanah ini kalau dipergunakan pupuk buatan terus-menerus, terutama nitrogen tadi, urea, akan jenuh, akan asam, tingkat keasaman tinggi. Untuk menetralisir pH tanah itu, supaya gembur, selalu gembur, itu menggunakan pupuk MgO, CaO, atau dolomit tadi, magnesium, kalsium, MgO, CaO itu. Kembali lagi bahwa tumbuhan atau tanaman memerlukan unsur hara. Hara itu adalah satu nutrisi atau unsur kimia yang dibutuhkan oleh tanaman untuk perkembangan ya, untuk pertumbuhan. Kalau unsur hara mikro itu seperti zat besi, Fe, dan yang lainnya, aluminium, biasanya itu unsur yang kecil yang dipergunakan, sudah ada di dalam tanah itu. Yang perlu unsur hara makro yang ada di dalam pupuk itu yang tadi, NPK, MgO, CaO tadi, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium. Jadi ini harus kita berikan satu pemahaman kepada petani bahwa pupuk itu tidak hanya urea yang dibutuhkan tanaman. Pupuk itu adalah NPK, MgO, CaO, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium. Itulah yang dibutuhkan oleh tanaman. Itulah yang dibutuhkan untuk agrobisnis. Sehingga dengan menggunakan unsur hara makro yang tadi yang baik, pasti hasil pertaniannya akan maksimal, akan meningkat jauh gitu. Hingga komposisinya nitrogennya berapa, fosfornya berapa, kaliumnya berapa, MgO, CaO-nya berapa, nanti pada konten berikutnya akan Kap jelaskan. Itu saja barangkali yang bisa Kap sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.